Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala fi Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Bapak Ibu para pendengar Tol Gratis yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini Tol Gratis akan menyajikan tentang pernak-pernik Idul Adha. Kita tahu bahwa Idul Adha ini dirayakan semata untuk memperingati kegembiraan memperoleh berkah haji di tanggal 10 Zulhijjah dan juga mengenang pengorbanan daripada Hadrat Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Hadrat Ismail alaihi salatu wassalam. Dari satu segi, jamaah daripada sholat Id adalah merupakan gambaran keagungan agama dan juga budaya Islam. Oleh karenanya, baik itu laki-laki, wanita, anak-anak juga ikut serta di dalamnya. Dan yang disunahkan ketika Id tiba, maka kita hendaknya mandi dengan mengenakan pakaian setelahnya yang baik, yang bersih, dengan menggunakan wewangian, dan juga menyiapkan makanan yang baik untuk disantap. Wabil khusus ketika Idul Kurban, hendaknya kita menyantap makanan itu setelah pulang sholat. Jadi ketika sebelumnya, kalau sholat Idul Fitri, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita juga dianjurkan untuk takjil dulu atau untuk membasahi mulut dulu, apakah minum. Tapi kalau ketika Idul Adha, maka kita dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi atau meminum minuman. Baru setelahnya pulang dari sholat Idul Adha, maka kita baru bisa menyantap hidangan yang disediakan. Kemudian sholat Id ini diutamakan ketika kita berangkat menggunakan jalan yang lain dari setelahnya. Misalkan ketika kita berangkat sholat Id melalui jalan A, maka pulangnya diupayakan melalui jalan B. Seperti itu yang disunahkan, karena mengharap daripada pahala yang lebih banyak. Jadi pada kedua hari raya Id ini dikerjakan masing-masing sholat 2 rakaat, baik itu di lapangan terbuka ataupun di tempat sholat seperti Masjid Jami, dan dilaksanakan sebelum matahari tergelincir. Sesuai keperluan, sholat Id juga bisa dilaksanakan kalau darurat seperti saat ini, bisa dilaksanakan di rumah. Kemudian praktik pelaksanaan salat Id, kita kembali mengulang agar tidak lupa bahwa di rakaat pertama salat Id, setelah kita membaca sana, yaitu doa setelah takbiratul ihram, dan sebelum ta'awuz,
imam mengucapkan takbir 7 kali dengan suara keras, dan makmum mengucapkan takbir ini dengan suara pelan. Imam dan makmum keduanya ketika mengucapkan takbir ini mengangkat tangan sampai ke telinga, lalu melepasnya ke samping. Jadi tidak dilipat dahulu ketika takbir pertama sampai ke 7. Setelah itu baru dilipat ketika selesai di takbir ke-7, kemudian membaca Al-Fatihah dan bahagian daripada Al-Quran dengan suara keras bagi imam, dan menyempurnakan rakaat pertamanya. Dan ketika bangun untuk rakaat kedua, mengucapkan 5 kali takbir seperti takbir pada rakaat pertama, yakni diangkat sampai telinga kemudian dilepas. Baru ketika akan membaca Al-Fatihah, kembali tangan dilipat di depan, kemudian baca ta'awuz dan Al-Fatihah dan surah. Kemudian setelah itu baru rukuk sujud, membaca tasyahud, sholawat dan doa-doa sunnah, baru kemudian mengucapkan salam. Nah, setelah itu baru imam membaca khutbah seperti Jumat. Dan itu juga ini ada 2 khutbah. Khutbah pertama yaitu berisi nasihat-nasihat, dan sama halnya seperti di hari Jumat. Bedanya kalau di Jumat adalah khutbah dahulu kemudian sholat. Kalau di dalam sholat Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri, maka khutbahnya dilaksanakan sesudah sholat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk pelaksanaan dari kedua sholat Id ini dilaksanakan di hari pertama, dan bila tidak bisa dilaksanakan di hari pertama, maka dikerjakan di hari kedua sebelum tergelincir matahari. Bahkan Idul Adha ini bisa dikerjakan hingga hari ketiga. Kedua salat ini sama. Bedanya hanya setelah selesai salat Idul Adha, imam dan makmum itu mengucapkan takbir dengan suara keras sekurang-kurangnya 3 kali. Begitu juga di dalam dari subuh hingga di tanggal 9 Zulhijjah sampai asar di tanggal 14 Zulhijjah. Setelah salat fardu berjamaah, mengucapkan takbir yang sama dengan suara keras, di mana takbirnya yang biasa kita lantunkan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian berkenaan dengan sholat Id ini merupakan sholat sunnah muakkad. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan bahwa untuk sholat Id ini selain orang-orang biasa, wanita, anak-anak juga datang. Namun bagi wanita yang sedang halangan, itu tidak diperbolehkan untuk sholat, namun mereka boleh duduk terpisah dan menyibukkan diri dengan takbir dan tahmid. Dan waktu sholat ini dimulai kira-kira setelah matahari terbit setinggi tombak, atau kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit, sampai sebelum tengah hari, yakni matahari tergelincir. Meskipun demikian, mengerjakan sholat dengan segera itu lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Kemudian juga kembali bahwa secara ringkas memang di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW di dalam Tirmizi, Ibnu Majah, itu diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW biasa mengucapkan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua.
Itu keterangan di dalam hadis. Kemudian bahwa menyembelih kurban adalah memang sebuah sunnah muakkad dan wajib bagi mereka yang mampu. Dan di dalamnya ada hikmah bahwa orang yang berkorban mengikrarkan dengan bahasa isyarat bahwa sebagaimana binatang ini yang lebih rendah dariku sedang berkorban untukku, begitu pula jika untuk hal-hal yang lebih tinggi dariku memerlukan pengorbanan jiwaku, maka aku akan mengorbankannya dengan senang hati. Jadi penyembelihan kurban ini merupakan bahasa simbol yang maknanya adalah bahwa orang yang menyembelih binatang siap untuk mempersembahkan pengorbanan jiwanya. Adapun binatang-binatang unta, sapi, kambing, biri-biri atau domba dan binatang sejenisnya bisa disembelih untuk kurban. Untuk unta, sapi ini cukup untuk 7 orang, sedangkan biri-biri atau kambing ini cukup untuk 1 orang. Jadi orang pun bisa mengikut sertakan keluarganya di dalam niat berkorban. Dan untuk ukuran hewan yang dikurbankan, misalkan untuk unta usianya 3 tahun, untuk sapi 2 tahun, untuk biri-biri atau sejenisnya kambing itu masing-masing usia 1 tahun, bisa untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Bahkan kalau jika pun gemuk, si kambing itu misalnya itu boleh 6 bulan pun bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Dan binatang kurban ini jangan diambil yang lemah atau yang cacat. Bahkan pincang, terpotong telinganya, patah tanduknya, dan buta, ini tidak boleh. Demikian juga ketika kurban hewan itu juga dalam kondisi sakit, ini pun tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun waktu untuk berkurban itu sendiri penetapannya adalah atau pelaksanaannya setelah sholat Id. Setelah sholat Idul Adha, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 12 Zulhijjah, sebelum matahari terbenam. Dan daging kurban ini bukan sedekah. Orang bisa memakannya sendiri, juga bisa memberi makan teman-temannya, dan hendaknya juga memberikan sebagiannya itu kepada orang-orang yang miskin. Dan yang lebih baik dari hewan kurban ini dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiganya misalnya untuk kerabat, sepertiganya dibagikan kepada orang miskin, dan sepertiganya lagi disimpan untuk sendiri, yaitu untuk yang berkorban itu sendiri. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin itulah sekilas yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini perihal tentang pernak-pernik berkaitan Idul Adha. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dalam melaksanakan Id Adha yang akan kita jelang sekitar 11 hari mendatang. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita, dan bagi saudara-saudara kita yang berkorban, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pengorbanan yang diterima dan menjadi berkah harta yang didapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.